Melihat kasus Sirajudin dan model dari Yogi itu seperti apa sih Bang melihatnya? Oke, selamat malam, saya Dr. Firman Sandra. Saya coba melihat dari kasus terkininya, artinya dari kasus posisi, bahwa sudah berkembang adanya sebuah gugatan yang dilakukan oleh seseorang yang namanya mungkin yang sudah kita lihat adalah Ines Gonzales, terkait dengan kehamilan atau kelahiran anak yang menurut dari gugatan tersebut, anak tersebut adalah benih dari orang lain yang merupakan suaminya seorang artis. Apakah itu harus dilakukan terlebih dahulu? Kalau saya melihat semestinya harus dilakukan sebuah yang namanya mediasi. Mediasi dilakukan terlebih dahulu, didiskusikanlah dengan keluarga besar antara penggugat atau pemohon tersebut dengan suami dari artis ini. Setelah dilakukan mediasi, kalau memang diperlukan sebuah tes yang namanya tes DNA. Tes DNA itu 99% DNA adalah kromosom dari benih bapaknya. Pasti akan terbukti bahwa anak tersebut bapaknya siapa. Nah, disitulah sebenarnya asal muasal sebuah prosesnya. Baru kalau memang ternyata laki-laki tersebut tidak mengakui, gugatlah atau buat laporan polisi. Semestinya ke sana. Harus dimulai dari itu. Kalau digugat dulu, tiba-tiba ditolak oleh majelis bagaimana? Tiba-tiba majelis tidak menyetujui terhadap gugatan tersebut. Akhirnya gugatan tersebut dibatalkan, ditolak oleh majelis. Kenapa nggak dimulai dari mediasi dan silaturahmi? Karena apa? Kalau sudah masuk pengadilan, otomatis kalau nggak diterima, ditolak oleh majelis hakim tersebut. Kalaupun diterima, misalnya sesuai dengan mungkin ada kasus yang artis sebelumnya diterima, pasti akan dilakukan upaya hukum namanya banding ke pengadilan tinggi. Kalau Cikarang, Jawa Barat, berarti ke pengadilan tinggi Jawa Barat. Pengadilan tinggi Jawa Barat untuk menguji lagi apakah putusan dari pengadilan negeri Cikarang tersebut sah atau tidak. Dan panjang, kalau misalnya tidak puas lagi, kasasi, dan kemudian dilakukan upaya PK. Butuh berapa lama untuk menentukan hak anak atau pengesahan anak luar kawin? Mestinya dimulai dari sana. Oke, ini sudah terjadi yang namanya gugatan. Saya coba garis bawahi, pasti saya melihat Zaskia Gotik sudah menjadi korban dari peristiwa hukum ini. Apalagi saya dengar dan saya baca di media, ini hamil anak kedua dari bapak tersebut gitu. Dan ini pasti mengganggu psikologis dari Zaskia Gotik. Semestinya dan secara eloknya harusnya mediasi dulu, bertemu dulu. Kalau memang benar, tanggung jawab. Namun kalau salah, berarti si termohon atau tergugat tersebut bisa melakukan upaya hukum yang namanya pencemaran nama baik, karena ditolak misalnya di pengadilan. Semestinya dimulai dari mediasi dan silaturahmi, bukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Secara diganti katanya Bang, selingkuh itu saat Gotik hamil anak pertama nih Bang, di usia 3 bulan, artinya udah dalam perkawinan. Iya, kalau memang sudah terjadi perselingkuhan yang harus dilakukan oleh Gotik, semestinya waktu kalau memang tahu ya, lapor terkait perzinahan suaminya dengan perempuan lain. Namun ini kan Gotik tidak tahu, arti Gotik ini sangat baik gitu, tidak mengetahui suaminya mungkin melakukan hal-hal yang tidak patut dalam sebuah perkawinan dan tidak patut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Karena kalau memang poligami harusnya izin kan. Nah, ini faktanya adalah
sudah terjadi dan katanya ada anak dari suaminya Gotik. Oke. Jalan satu-satunya berarti harus tes DNA bang ya, untuk menentukan ini. Tes DNA akurasinya 99,9%. Namanya tes DNA paternitas. Dan itu apalagi anaknya udah lahir. Anak yang belum lahir pun di usia kandungan 3 bulan itu bisa dites. Apalagi sudah lahir. Nanti ketahuan tuh kromosom-kromosomnya dari siapa. Kemudian ayahnya juga kan dites juga. Kalau memang betul, ya harus akui gitu loh. Karena tes DNA adalah teknologi yang sudah ada dimanapun, di negara manapun, itu untuk mengidentify anak tersebut bapaknya siapa. Kalau ibunya udah pasti nggak perlu tes DNA lagi, karena lahir dari rahimnya ibunya. Tapi laki-lakinya itu dilihat dari teknologi yang namanya tes DNA paternitas. Dari usapan pipi anaknya, dari darahnya, dari bulunya dan lain-lain, ketahuan bahwa anak itu bapaknya adalah A. Itu mesti dimulai terlebih dahulu, bukan dimulai dengan gugatan, karena bisa jadi dugaan-dugaan ini kan berkembang. Kalau tes DNA sudah pasti 100%, gugatan pasti diterima. Kenapa nggak dimulai dari tes DNA terlebih dahulu? Kan belum dites DNA yang belum tentu anak dari Sirajudin ya. Tapi model dari Jogja ini udah menuntut sebanyak 17 miliar bang. Seperti apa bang bang, dan meminta uang nakbor pendidikan sekitar 3,5 miliar. Oke, saya sebagai ahli hukum perdata atau pidana di Indonesia melihat ya sah-sah saja namanya gugatan dimasukkan, ada petitumnya apa, keinginannya apa, termasuk meminta kerugian material dan imaterial. Kenapa nggak disebutkan di sana nafkah anak? Kenapa di situ kerugian gitu? Artinya ya memang nanti hakim lah yang akan memutuskan. Maksudnya kenapa nggak nafkah anak sampai dewasa? Kalau setelah tes DNA anak tersebut betul anaknya dari suaminya Zaskia Gotik. Jadi asal muasalnya dulu, harus tes DNA dulu, baru kita ngomong ke berikutnya. Tapi ya sudah terjadi, sidang sudah jalan, semestinya dimasukin di sana adalah hak anak. Karena itu adalah hak anak sampai dewasa, bukan ganti rugi material or imaterial gitu. Ya memang sah-sah saja namanya sebuah gugatan, mau dimasukin apapun sepanjang hakim menyetujui. Sepanjang hakim mengamini, akan ada putusan nanti majelis hakim. Diterima sebagian, ditolak sebagian, biasanya begitu. Tapi mestinya secara elok di gugatan tersebut masukinnya adalah nafkah anak, karena hak anak sampai dewasa itu dibiayai oleh bapaknya yang sah secara hukum. Kemudian ya memang harus melakukan upaya supaya masuk di akte kelahiran bahwa anak tersebut anaknya bapaknya namanya A, ibunya namanya B. Kalau di luar kawin, anak luar kawin itu melekat perdatanya ke ibunya, bapaknya nggak muncul. Semestinya petitumnya selain nafkah anak adalah untuk pengesahan akte kelahiran anak luar kawin. Jadi anak akan masuk di akte kelahirannya ada dua, bapaknya namanya A, ibunya namanya B. Tidak semata-mata menyangkut materi, apalagi materinya sangat-sangat besar. Mestinya dimasukin itu adalah hak anak, bukan kerugian. Namun balik lagi majelis yang menentukan apakah diterima atau ditolak gugatan dari penggugat tersebut.